Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time for us to study English again with me, Miss Eva Ismawati. And it's time for us, this is the material for the 12th grade. It's about conditional sentence. Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Eva Ismawati. Kita akan belajar tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian pada pagi hari ini. Conditional sentence atau kalimat pengandaian itu adalah kalimat yang tentang hayalan pada dasarnya, dan itu dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 0 itu biasanya digunakan untuk menyatakan bukan mengandai-andai. Kalau ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dibantahkan. Sedangkan kalau tipe 1 adalah kalimat pengandaian yang masih possible, masih mungkin bisa terjadi selama syaratnya kita mampu penuhi. Sedangkan tipe kedua adalah unreal in the present. Maksudnya adalah kalimatnya tidak nyata. Itu hampir tidak mungkin untuk terjadi karena pada saat kita berbicara hal tersebut syarat dari kalimat tersebut itu sudah tidak mungkin untuk dipenuhi, tapi walaupun masih ada kemungkinan. Kalau yang tipe ketiga itu adalah hal yang mustahil untuk terjadi karena itu adalah semua pengandaian yang kontradiksi dengan contrary to the fact, bertolak belakang dengan kenyataan di masa lampau. Untuk lebih memahaminya kita perhatikan. Di zero conditional sentence biasanya kita menggunakan if tambah simple present, and then main clause-nya juga menggunakan simple present. Syaratnya pakai simple present, terus kejadian lanjutannya menggunakan simple present juga. Contohnya, if I'm late for school, my teacher gets angry. Itu ada sebuah kenyataan, kalau kamu telat pasti gurunya marah. Untuk lebih memahaminya kita perhatikan. If you heat the butter, kalau kamu memanaskan mentega, it melts, dia meleleh. Itu general truth, fakta. If you oversleep, I miss the bus, kalau saya ketiduran, saya ketinggalan bis. If you heat the water, kalau manasin air, it boils, dia mendidih. Sebuah kalimat yang menyatakan tentang sebuah fakta. Untuk berikutnya, first conditional sentence itu biasanya kita digunakan untuk sebuah kejadian, pengandaian, menghayalnya masih mungkin terjadi. Kenapa masih mungkin terjadi? Karena if clause-nya masih bisa terpenuhi. Kejadiannya belum terjadi di masa yang akan datang. Maka pada kita berbicara kejadiannya belum terjadi. Biasanya kita menggunakan subjek ditambah verb ke 1, atau kita yang kalimat berikutnya yaitu kita menggunakan subjek tambah will, tambah can, tambah must, tambah may, atau modal ditambah verb ke 1 setelah itu. Contohnya, if I have much money, kalau saya punya banyak duit, I will buy a new phone. Saya mau beli handphone baru. Mungkin di masa yang akan datang kamu masih bisa punya uang, ada harapan. Atau kamu bisa balik kalimatnya, if I will buy a new phone if I have much money. Bedanya adalah ketika kamu meletakkan will di depan, kita tidak menggunakan koma. Tapi kalau kita if di depan, kita harus pakai koma. Kalau yang ini lanjut aja, if I will buy a new phone if I have much money. Selanjutnya, contoh berikutnya, if you invite me, I will come to the party. Kalau kamu ngundang aku akan datang ke pesta kamu. Pestanya masih nanti hari beberapa hari yang akan datang. Jadi kamu pasti punya pengharapan kalau seandainya dia ngundang kamu, maka kamu akan datang ke pesta tersebut. Karena pesta tersebut belum terjadi. Sedangkan di second conditional sentence itu adalah unreal, hampir mustahil untuk terjadi. Dia karena bertolak belakang dengan kenyataan pada masa sekarang. Contohnya sekarang, biasanya kita menggunakan simple past ditambah would. Kata will berubah menjadi would. Simple past itu kalimat subjek yang pakai verb kedua.
Terus yang main clause-nya gitu dia menggunakan subjek, kata will berubah menjadi would, can berubah menjadi could, may berubah menjadi might. Setelah itu baru ditambah lagi verb ke satu. Perhatikan kalimat berikut. Tadi kita bilang I have much money kalau di tipe ke satu. Tapi kalau di sini hari ini kamu ngelihat ada promo HP and then kamu gak punya duit, maka kamu akan berkata, oh, if I had much money I would buy a new phone. Kenyataannya kamu gak punya uang dan kamu gak beli handphone tersebut. Makanya kamu berhayal bahwa kalau punya duit bakalan beli handphone tersebut. And then kalau yang ini kamu bisa balik seperti biasa, I would buy a new phone if I had much money. The difference, bedanya ini gak ada komanya. Atau ini kita masih ngomongin pesta tadi. Pestanya itu ternyata hari ini adalah pestanya dan kamu gak diundang. Maka kamu berhayal seandainya gue diundang, gue bakalan dateng. So, kamu akan bilang, if you invited me, I would come to the party. Saya bakalan datang. Kenyataannya kamu gak diundang dan kamu tidak datang pada pesta itu pada hari ini. Atau kenyataan kita berhayal ketika kita adalah menjadi sesuatu, maka kita akan bilang, if I were a bird, I would fly around the world. Seandainya saya burung, saya akan pergi ke keliling dunia, terbang keliling dunia. Kenyataannya kamu bukan burung, kamu manusia. Seperti itu. And then untuk the third conditional sentence itu udah sesuatu yang ngayalnya udah ngayal banget karena nggak bakal mungkin terjadi, karena kejadiannya di masa yang lalu sudah terjadi dan hari ini kamu masih berhayal kalau seandainya kayak gini bakalan kayak gini, padahal itu kemarin-kemarin kejadiannya. Contohnya kayak gini, biasanya menggunakan subjek, had, verb ketiga ditambah subjek would atau could, have, verb ketiga juga. Ini salah, verb ketiga. Lalu contohnya, if I had much money. Kenapa headnya ada dua? Karena head yang satu sebagai auxiliary verb, yang satunya lagi sebagai verb. Yang satunya kata bantu, yang satu kata kerja. Jadi kalau saya punya duit, jadi if I had much money, I would have buy a new phone. And then kalau yang di sini, if you had invited me, I would have come to the party. Kalau kamu undang aku akan datang. Pasti gue udah bakalan datang. Kenyataannya pas kemarin kamu partinya udah lewat, pas kemarin kamu ngomong kalau dia diundang bakalan datang, kenyataannya kamu gak diundang dan itu kejadiannya udah berlalu. Atau yang ini juga contohnya sama, yang kalau dibalik kalau nggak ada komanya, I would come to the party if you had invited me. So ini kita bandingin tipe 1, tipe kedua sampai tipe ketiga. Di sini ada perbandingannya. Have berubah menjadi had. Kalau di sini have berubah menjadi had di tipe ketiga. I will buy berubah menjadi I would buy di tipe kedua. And then kalau di tipe ketiga I would have bought. Yang tadi penjelasan tadi salah ya. Yang benar yang ini. Terus I will come to the party berubah jadi I would come di tipe kedua. Kalau di sini I would have come. Kenapa sih tetap come? Karena kebetulan untuk kata come dia bentuk ketiganya tetap come, came, come. Kata invite berubah menjadi invited, di sini berubah menjadi had invited ke tipe ketiga. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan singkat ini. So it's time for us to say goodbye. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.